Kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menceritakan kepada kalian semua tentang salah satu tokoh kesatria Islam terhebat sepanjang masa. Dia ada seseorang yang sangat benar-benar sangat pintar, sangat kuat, dan sangat tangguh, dan juga berani. Dia ada seseorang yang mampu melawan banyak pasukan dengan strategi hebatnya. Dan dia juga mendapatkan julukan sebagai seseorang yang berhasil menaklukkan suatu kota yang pada masa itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Kota itu ada Yerusalem. Dan kesatria Islam yang menaklukkannya tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang mendapat julukan Salahuddin Al-Ayyubi atau dengan nama aslinya Yusuf. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisahnya berikut ini. Asal dan masa pertumbuhannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seseorang yang berasal dari suku yang berada di Irak, yaitu suku Kurdi, alias mereka adalah orang-orang Ajam, yaitu orang-orang non-Arab, sehingga orang-orang Salahuddin bukanlah orang-orang Arab. Kemudian Salahuddin ada seseorang yang lahir pada tahun 1138 Masehi. Ayahnya yaitu Nasruddin Ayyub beserta saudaranya Asaduddin Shirkuh. Keduanya ada dua kesatria Islam bersaudara yang selalu taat kepada agama Islam. Mereka berdua ditugaskan untuk menjaga suatu benteng yang berada di kota Tikrit pada masa itu. Kemudian karena suatu alasan, keluarga Salahuddin akhirnya pindah dari kota Tikrit menuju Mosul, dan di sana mereka disambut oleh pemimpin mereka, yaitu Imaduddin Zanki beserta putranya Nuruddin Zanki. Mereka disambut dengan baik dan bersama-sama tinggal di kota tersebut dengan aman dan damai. Salahuddin hidup di lingkungan para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu, dan dari sanalah ia belajar ilmu agama seperti akidah, fikih, dan lain-lainnya. Ia juga mempelajari sastra dan bahasa Arab. Salahuddin tidak hanya belajar ilmu agama, ia juga belajar ilmu baru seperti cara menunggang kuda, menggunakan senjata, dan lain-lainnya. Sehingga Salahuddin pun bisa tumbuh menjadi anak sangat pintar dan serta memiliki ilmu agama yang mencukupi. Salahuddin dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli kepada orang lain dan sangat baik. Ia adalah orang yang sangat ramah sekaligus orang yang memiliki adab-adab yang mulia, sehingga membuat ayahnya dan pamannya pun kagum kepadanya. Karena Salahuddin adalah anak yang memberikan kebahagiaan kepada keluarganya di saat mereka sedang sedih. Dan Salahuddin juga lah orang yang sangat kuat dan sekaligus ada orang yang berpengaruh di daerah itu pada masa itu juga. Salahuddin terus-menerus tumbuh dan diasuh dalam pendidikan Islam yang baik, hingga dia pun suatu saat nanti akan menjadi seorang kesatria Islam yang akan membebaskan Al-Quds dari tangan pasukan salib. Salahuddin terus-menerus dididik oleh pemahaman yang mumpuni agar suatu saat dia menjadi seorang kesatria Islam, karena ayahnya sendiri bercita-cita agar anaknya itu bisa menaklukkan Al-Quds yang selama ratusan tahun banyak pasukan muslim yang ingin mencoba menaklukkannya, namun kebanyakan gagal. Ada yang hampir berhasil, namun dia gagal karena kurangnya strategi dan kekurangannya pasukan. Salahuddin dididik ilmu peperangan oleh gurunya, yaitu Nuruddin Zanki, putra dari Imaduddin Zanki. Salahuddin terus meningkatkan skill keahliannya, dari skill keahlian berpedang maupun berkudanya. Terus menerus dia berlatih dan berlatih. Awalnya Salahuddin hanya seorang anak
kecil yang mengintip latihannya Nuruddin Zangki. Karena kagum, akhirnya dia pun bersedia menjadi murid dari Nuruddin Zangki dan terus-menerus dia melatih skillnya. Hingga pada suatu hari, ia pun juga dilatih menjadi seorang pengembala domba. Awalnya memang Salahuddin tidak mau karena dia menganggap kalau domba itu biasa saja. Namun karena dia mendengar kisah bahwa para nabi terdahulu adalah seorang pengembala domba dan dia dimotivasi oleh gurunya Nuruddin Zangki untuk bisa melakukan hal tersebut, maka tak lama kemudian dia pun langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Salahuddin pun juga bermain bersama anak-anak lainnya. Di antara nama teman-teman itu adalah Saifuddin, Abbas, dan Wildan. Mereka selalu bermain bersama-sama dan bermain dengan riang. Salahuddin biasanya bermain menaiki atap rumah orang lain. Ini adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak pada masa itu dan permainannya yang sangat disukai oleh anak-anak pada masa itu juga. Karena itulah Salahuddin pun bisa berlatih ketangkasan karena keahliannya yang sering manjat rumah, sekaligus berlatih berenang dan menggunakan kuda, sehingga ia pun menjadi seorang kesatria Islam. Untuk menunggang kuda, Salahuddin dilatih serius oleh pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh. Pamannya selalu melatihnya dengan rutin, sehingga Salahuddin pun akhirnya bisa menjadi anak yang sangat ahli dalam berkuda. Awalnya Salahuddin tidak bisa berkuda, namun ketika pamannya menunjukkan suatu trik baru dalam berkuda, Salahuddin pun langsung bersemangat dan akhirnya dia pun terus meningkatkan skillnya tersebut. Awal masa kepemimpinan dari Salahuddin Al-Ayyubi dimulai dengan menjadi seorang panglima perang yang menaklukkan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah kerajaan Syiah yang menguasai Mesir kala itu. Dengan tekad yang sangat kuat dan berani, Salahuddin percaya bahwa langkah yang ia lakukan ini adalah benar. Karena dengan langkah ini, maka Salahuddin akan bisa lebih mudah dalam mencapai impian utama, yaitu menaklukkan Yerusalem. Karena pada saat itu juga, dinasti Fatimiyah adalah sebuah dinasti yang besar dan menguasai Mesir dan Afrika Utara. Jikalau dinasti ditaklukkan, maka Salahuddin akan bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan impiannya karena bisa menambah jumlah pasukan, persediaan makanan, kemudian pasukan air, dan pasukan persediaan lainnya, yang bisa membuat Salahuddin dan pasukannya akan bisa lebih mudah dan menaklukkan kota-kota berikutnya selain kota Yerusalem. Setelah menaklukkan dinasti Fatimiyah, Salahuddin berniat untuk menaklukkan kota-kota yang berada di sekitarnya, mulai dari kota yang berada di dekat Palestina, kota Mesir, kota yang berada di sekitar Irak, dan kota-kota lain. Dan di tengah perjalanan juga Salahuddin kerap beberapa kali bertemu dengan pasukan Salim. Dan pada akhirnya juga Salahuddin pun berniat untuk ingin menaklukkan Yerusalem dengan benar-benar penaklukan. Pada saat dia ingin menaklukkannya itu, ia pun akan membicarakan tentang mempersiapkan pasukan dan tentang hal-hal lainnya. Dan perang pertama tersebut adalah pertempuran Hittin, pertempuran yang terjadi antara pasukan Muslim dengan pasukan Salib, yang dimana pasukan Islam meraih banyak kemenangan di sana. Dan pada saat itu juga Salahuddin pun akhirnya dapat berbahagia karena bisa menang untuk pertama kalinya melawan pasukan Salib. Padahal sebelumnya dia itu juga tak pernah melawan pasukan Salib sebanyak itu juga. Tapi dengan izin Allah dia mampu melakukannya. Dan juga Salahuddin Al-Ayyubi terus memperlakukan para tawanan pasukan Salib itu dengan sebaik perlakuan kepada para tawanan, dan perlakuan tersebut tidak pernah dilakukan oleh pasukan Salib kepada pasukan Muslim. Oleh karena itulah Salahuddin dianggap sebagai salah satu orang
terpenting dalam perang salib ini. Setelah pertempuran Hittin, Salahuddin pun akhirnya dapat meneruskan perjalanannya hingga akhirnya dapat menaklukkan Yerusalem. Pada saat dia berhasil menaklukkannya, Salahuddin bersumpah bahwa ia akan membunuh semua pasukan salib seperti pada saat awal-awal kedatangan pasukan salib kepada Yerusalem. Namun hal itu dibantah oleh seseorang dari Balian dan Ibelin. Dia mengatakan bahwasanya ia akan membunuh semua tawanan pasukan muslim dan akan menghancurkan kota Yerusalem apabila mereka tidak mau melepaskan mereka. Dan pada akhirnya Salahuddin pun melepaskan mereka semua dan membiarkannya hingga akhirnya Salahuddin pun benar-benar dapat menaklukkannya dan dapat mengembalikan kejayaan kota Yerusalem sementara waktu. Karena pada waktu yang lain, kota Yerusalem direbut kembali oleh Richard the Lionheart. Demikianlah cerita dari Salahuddin. Semoga dapat diambil hikmahnya dan diambil pelajarannya. Dan jika ada kesalahan, silakan diperbaiki saja nanti di link kolom di bawah YouTube channel saya ini. Dan kata terakhir yang akan saya ucapkan adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.